Menanggapi pernyataan Sekda Kota Malang terkait adanya izin dari jajaran Pemkab Malang untuk masuk Pantai Kondang Merak dibantah oleh Bupati Malang. Bupati mengatakan bahwa jajaran Pemkab tidak pernah memberikan izin buka atau izin masuk pantai bagi rombongan gowes Wali Kota Malang. Sementara Pemkab sendiri telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Polres Malang untuk diproses hukum. Bantahan pemberian izin buka atau izin masuk Pantai Kondang Merak bagi rombongan goes Wali Kota Malang disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi. Ia mengatakan bahwa adanya komunikasi antar jajaran seperti yang disampaikan oleh Sekda Kota Malang itu tidak benar. Bahkan Pemkab sendiri tidak memberikan izin masuk ke Pantai Kondang Merak mengingat Malang masih dalam level 3 PPKM dan semua tempat wisata di Malang Selatan masih tertutup untuk wisatawan. Sanusi juga menambahkan untuk mengusut kasus pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh rombongan goes Wali Kota Malang, Pemkab telah melakukan rapat koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Malang dan menyerahkan proses hukum dugaan pelanggaran PPKM tersebut kepada pihak kepolisian Polres Malang. Sebelumnya pada Minggu 19 Juni kemarin, rombongan goes Wali Kota Malang diduga memaksa masuk ke Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang, namun ditahan oleh petugas Satgas COVID-19. Videonya pun kemudian viral dan dikecam oleh masyarakat. Sudah dirapatkan seluruh Satgas COVID, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres, saya, Pak Kabuk, dan semua yang menjadi Satgas sudah sepakat untuk diserahkan proses lebih lanjut kepada kepolisian. Tapi status Kondang Merak dalam kondisi tutup ya Pak? Ya, tutup. Dan kami tidak pernah memberi izin untuk membuka sampai saat ini belum pernah di Dinas Pariwisata belum pernah memberikan izin untuk buka karena Kabupaten Malang masih level 3. Nah, tadi dari Sekda Kota Malang menyatakan bahwa sudah berkoordinasi, apa betul Pak? Tidak pernah. Dengan saya tidak pernah. Ya, tidak ada pernah dan Forkopimda tidak pernah mengeluarkan izin untuk wisata itu dibuka. Dari Satgas apakah ada rekomendasi atau semacam dugaan pelanggaran Pak? Nah, itu polisi nanti yang menentukan. Itu nanti dilapor ke polisi semua Pak ya? Sudah tadi diserahkan ke kepolisian untuk mengusut tuntas. Sudah dirapatkan khusus berarti ya Pak? Ya. Simon Alfredo melaporkan. Polresta Malang Kota menggelar serbuan vaksinasi door-to-door bagi lansia di sejumlah panti jompo di Kota Malang. Vaksinasi door-to-door sebagai upaya percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Kota Malang. Serbuan vaksinasi door-to-door yang digelar oleh Polresta Malang Kota berlangsung di salah satu pantai jompo di Kedung Kandang, Kota Malang, di mana sebanyak 15 lansia yang berada di panti tersebut divaksinasi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Jenis vaksin yang digunakan untuk lansia ini yakni vaksin Sinovac. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto yang meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi bagi lansia ini mengatakan bahwa vaksinasi bagi lansia tersebut merupakan salah satu program vaksinasi door-to-door dari Polresta Malang Kota, di mana para lansia yang tidak bisa datang ke gerai vaksinasi, petugas langsung mendatangi di tempat masing-masing agar diberikan vaksin. Vaksinasi door-to-door diharapkan dapat mempercepat vaksinasi bagi warga di Kota Malang, sehingga Malang Kota yang sekarang berada di level 2 PPKM kembali ke zona hijau dan semua aktivitas warga kembali normal. Kita melaksanakan serbuan vaksin dengan sasaran lansia. Nah, ini terdaftar ada sekitar 15 lansia, tapi saat ini baru sekitar 4 yang kita vaksin dan ini jalan ke-5 yang divaksin. Ya, satu kan kita lihat keterbatasan para lansia untuk kita bawa mobilitas evakuasi kepada tempat vaksin. Nah, kita yang akan melaksanakan ini salah satu kegiatan vaksin door-to-door yang dilaksanakan Polresta bekerjasama dengan Dinkes dari kecamatan dan Polsek dan Koramil. Nah, ini salah satu yang mungkin teman-teman nanyakan tentang door-to-door. Nah, inilah salah satunya door-to-door yang kita laksanakan, menyasar kepada lansia untuk target bahwa level Kota Malang ini bisa semakin baik. Saat ini adalah level 2, bisa mencapai untuk level 1 sampai dengan harapan kita di zona hijau dengan cara memaksimalkan
pada lansia. Termasuk serbuan vaksin lain ada 3 kecamatan yaitu Kedung Kandang, Sukun, dan Lowowaru yang nanti per kelurahan akan kita serbu pelaksanaan vaksin harian. Simon Alfredo melaporkan. Akibat harga beli pakan naik dan belum diimbangi dengan naiknya harga jual telur, berdampak pada belum membaiknya kondisi peternak ayam petelur. Para peternak berharap harga beli pakan bisa relatif stabil sehingga tidak memberatkan peternak dan untuk keberlangsungan usaha ternak ayam petelur. Beginilah yang dirasakan oleh banyak peternak ayam pedaging maupun petelur. Harga pakan dan harga jual yang tidak seimbang berdampak pada kerugian dan tidak jarang harus gulung tikar. Naiknya harga pakan menjadi salah satu masalah yang sering dialami oleh para peternak, salah satunya peternak ayam petelur. Sudah lebih dari sebulan yang lalu harga pakan termasuk jagung mengalami kenaikan yang belum diimbangi dengan naiknya harga telur sehingga peternak merugi. Para peternak tidak mengetahui secara pasti mengapa harga pakan sering mengalami kenaikan, sementara harga telur masih tetap padahal daya beli masyarakat semakin baik, seiring dengan kondisi PPKM yang semakin membaik pula. Menurut salah seorang peternak mengungkapkan, naiknya harga jual pakan memberatkan peternak ayam potong dan ayam petelur, terlebih ketika harga jual daging ayam dan petelur turun, sehingga untuk BEP sulit tercapai dan peternak merugi. Di lokasi kawasan Gading Kulon terlihat peternak sedang melakukan pemotongan paruh untuk ayam petelur yang beranjak dewasa dan berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan peternak kecil untuk keberlangsungan usaha dan ketersediaan daging dan telur dalam negeri. Ya memang jatuh memang ya, harga telurnya jatuh ya, harga jagungnya naik. Sekarang peternak pada ibaratnya ya diterusin rugi ya. Kalau nggak terusin tambah hancur. Tapi kalau jagung kan sudah agak lama naiknya, Pak? Udah lama. Udah lama ya? Jagung memang lama naik. Agak lumayan naik nih, Pak? Tapi dengan harga telur ini yang nggak bisa dinaikkan. Harga telur malah merosot-merosot. Berapa sekarang harga telur, Pak? Harga telur Di tingkat 18, 18, Pak ya? Nah, tingkat toko sekitar 20. 20, Pak ya? Untuk BEP-nya harusnya 20. Oh, untuk bisa mengembalikan modalnya. Ini sudah agak lama, Pak? Turunnya ayam? Udah lama. Udah kira-kira udah sebulan yang lalu kan ini. Sebulan yang lalu, Pak ya? Ini kan kalau pandemi kan sudah membaik ya, Pak, sebetulnya, Pak ya? Pandemi membaik. Ya. Tapi ya itu kebutuhan sekarang nggak tahu ya. Kok malam merosot semua nggak ngerti nih. Ya harapnya ya ini aja, harusnya pemerintah harus ikut andil ya dalam menjaga pasar bebas ini. Stabilitas juga, Pak ya. Ini pasar bebas, tapi harusnya itu dibatasi gitu loh. Bagi perusahaan besar jangan masuk. Jor-joran bahaya, Pak ya. Kalau perusahaan besar masuk ke wilayah daerah-daerah, waduh yang habis kena habis, Pak ya. ada gulung tikar semua ini. Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya untuk mengejar target penurunan level PPKM pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan terus melakukan vaksinasi massal dengan beragam sasaran. Sebanyak 250 dosis untuk warga, ibu hamil dan lansia jadi target dalam vaksinasi dosis 1 jenis Sinovac. Bertempat di Balai Desa Songgokerto, pemerintahan Kelurahan Songgokerto bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan vaksinasi sebanyak 250 orang dengan jenis vaksin Sinovac. Vaksinasi massal ini diikuti oleh masyarakat, khususnya yang berdomisili di Songgokerto, termasuk ibu hamil dan lansia. Menurut keterangan pihak kelurahan, warga yang mengikuti vaksinasi sangat antusias karena kesadaran masyarakat sangat tinggi. Vaksinasi selain diprioritaskan untuk ibu hamil, juga untuk lansia. Hari ini semua vaksin Sinovac. Pastinya kita dari Kelurahan Songgokerto seirama dengan Dinas Kesehatan, kami harapkan semua warga yang memenuhi syarat khususnya dan terutama lansia dan ibu hamil juga turut serta mensukseskan kegiatan vaksin ini demi herd immunity. Ayo kita bareng-bareng sehat bersama agar suasana kembali normal. Harapan kami tentu saja semua warga ikut vaksin yang memenuhi syarat. Bahkan kita kemarin hari Sabtu
2 hari kemarin juga kita mendata, mengumpulkan semua kader sekelurahan Suwito. Kita punya database berapa jumlah warga yang belum vaksin, berapa jumlah warga yang sudah vaksin. Harapan kami kalau kita punya database, kader semakin mudah untuk menggerakkan warga agar ikut partisipasi, ikut vaksin. Salah satu warga peserta vaksinasi mengaku sangat gembira karena selain untuk membentuk imun tubuh juga bertujuan untuk menurunkan level PPKM. Diharapkan untuk warga yang belum vaksinasi untuk segera mengikuti vaksinasi yang diadakan di masing-masing daerah. Dan tentunya vaksinasi COVID-19 aman untuk warga yang berusia 12 tahun ke atas, juga untuk ibu hamil, agar bisa mengurangi resiko terpapar COVID-19. Agar kita lebih sehat lagi, nggak papar COVID, mungkin nanti bisa mengurangi resiko terkena COVID. Saya pertamanya deg-degan, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Nggak usah takut karena vaksin ini aman untuk ibu hamil juga. Saya juga udah mengikutinya, jadi aman untuk ibu hamil. Yanto Yancung melaporkan. Pandemi COVID-19 berdampak pada segala sektor perekonomian seperti halnya penjual bunga mawar di Desa Gunung Sari. Pengepul bunga mawar selama pandemi COVID-19 omsetnya menurun hingga 50% dikarenakan sepinya permintaan di luar daerah. Penjualan bunga mawar selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan sangat drastis. Sepinya permintaan dirasakan distributor bunga mawar di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Menurunnya permintaan bunga mawar tidak hanya bunga mawar jenis biasa, namun bunga jenis mawar Holland yang juga sepi peminat. Salah satu penjual bunga mengaku sepinya peminat terjadi selama PPKM karena segala bentuk kegiatan masyarakat ada pelarangan karena bunga mawar banyak digunakan ketika orang punya hajat. Selain sepinya peminat, harga juga menjadi penyebab turun omset penjual bunga mawar. Mawar biasa dijual satu batangnya Rp1.500 per batang, kini hanya laku Rp1.000 per batang. Sedangkan mawar jenis Holland semula dijual Rp2.000 per batang, kini hanya laku Rp1.500 per batangnya. Penjual bunga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar perekonomian warga kembali membaik seperti sedia kala. Meskipun kondisinya sudah membaik kayak gini, tidak mempengaruhi ini Bu ya, pengiriman gitu ya, permintaan pengiriman. Ya, kalau permintaan tetap aja boleh kembali. Yang hari ini saat ini permintaan udah mulai banyak karena udah mulai beli dekor. Oh. Banyaknya permintaannya dari mana Mbak? Dari Bali. Dari Bali ya, ini kirim ke Bali semua? Ke Bali semua. Kalau daerah-daerah sekitar Jawa Timuran gitu? Daerah sini nggak ada saya. Cuma ke Malang aja. Nah, kalau harganya sendiri ada ini nggak? Karena permintaan menurun, apa harganya tambah naik apa seperti apa? Enggak, harganya tetap aja. Gini ini per apa Mbak harganya Mbak? Yang pertangkai. Pertangkai berapa Mbak? Pertangkai panjang ada yang 1.000, ada yang 1.500, tergantung mawarnya. Oh, yang Holland gitu kan beda harganya. Kalau yang Holland yang merah ini tuh yang gimana? Yang kayak gini loh Pak. Yang paling mahal ini Pak ya? Ya. Ini berapa per tangkai? Ini ya bisa 1.500. Oh, jadi jualnya per tangkai. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Pengiriman mawar ke luar kota mengalami peningkatan seiring dengan turunnya level PPKM di beberapa kota di Jawa dan Bali. Saat ini permintaan bunga mawar dan bunga hias lainnya mengalami peningkatan 25%. Para petani dan pedagang berharap kondisi level PPKM bisa semakin turun sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal serta permintaan bunga bisa semakin meningkat. Beginilah yang dirasakan oleh para petani di kawasan Bumiaji, Kota Batu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah turun level di sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa dan Bali, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Malang Raya.
Kondisi ini membawa dampak positif bagi petani bunga karena permintaan pengiriman ke luar kota mengalami kenaikan. Dan kondisi ini sangat membantu petani, khususnya untuk menutupi biaya pengeluaran. Karena selama pandemi untuk petani bunga sangat terdampak dan banyak merugi akibat bunga tidak terserap maksimal ke pasar. Saat ini pada perpanjangan PPKM di beberapa kota besar tempat tujuan pengiriman bunga sudah turun level seperti Jakarta, Semarang maupun Surabaya, sehingga akses jalan sudah lancar karena kelonggaran untuk berbagai aktivitas masyarakat, walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang bunga menjelaskan, kenaikan permintaan terjadi sejak turunnya level PPKM untuk Jawa dan Bali, sehingga permintaan bunga untuk kegiatan resepsi pernikahan sudah ada. Di lokasi terlihat stok bunga yang dipotong menyesuaikan dengan pesanan. Untuk ketersediaan bunga masih terlihat mencukupi, tetapi untuk bunga jenis pikok terlambat dari petani, sehingga harus mendatangkan dari luar kota. Mulai jalan, dekoran mulai ada lagi. Kemarin ya naik lah dikit 25% paling masih ada. 5% Pak ya? Iya. Jenis apa aja nih Pak yang dikirim keluar Pak, permintaan luar? Masih tetap mawar sama pikok masih ada. Sekarang pikok juga langka ini ngambil dari Jakarta. Oh gitu Pak ya? Iya. Kenapa Pak langka? Ya karena imbasnya yang kemarin itu. Kan orang-orang petani juga nggak dirawat pikoknya. Oh. Jadi telat. Ini ngambil dari Jakarta 3 kali. 3 kali? Ya. Yang kiriman kemana aja Pak? Yang mulai ada peningkatannya Pak, kiriman? Bali udah, Surabaya juga udah mulai. Baik, setiap hari sekarang sudah mulai Pak ya peningkatannya? Iya. Ini ke Bali udah tiap hari gitu. Tiap hari Pak? Ya. Untuk harganya sendiri gimana Pak? Kalau harganya masih tetap Tetap? Ya, masih harga blumen. Tapi untuk ketersediaan di seputaran Batu ini seperti apa? Bunga mawar ya masih cukup. Ini yang langka pikok sama kerisan sama aster. Oh gitu. Ya. Gara-gara kurangan Pak ya? Iya. Telat. Kemarin itu waktu hari besar kemarin itu. Oke. Banyak yang nggak nanam. Iwan Hikmawan melaporkan.